Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Siska Apida Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang telah saya kerjakan dengan judul Insomnia dan Gangguan Kelainan pada Sistem Saraf dengan KB Istirahat dan Tidur, Fisiologi Tidur, Penyebab dan Pengobatan. Ditinjau untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Cacing SPD MPD oleh Siska Apida Sapitri dengan NIM P20620120075 Politeknik Kesehatan Kementerian Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021. Kata pengantar, insomnia dikenal sebagai sulit tidur dan dapat diartikan yaitu gangguan tidur di mana seorang sulit tidur mungkin mengalami kesulitan tidur atau tetap tertidur selama yang diinginkan. Insomnia biasanya diikuti oleh kantuk di siang hari, energi rendah, lekas marah, dan suasana hati yang depresif. Dapat mengakibatkan peningkatan risiko tabrakan kendaraan bermotor serta masalah fokus dalam pembelajaran. Akan mengalami kerusakan saraf yang disebut neuropati perifer. Ucapan terima kasih, puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya, serta usaha penulis dapat menyelesaikan masalah hasil penelitian yang berjudul Insomnia dan Gangguan Kelainan pada Sistem Saraf. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam penulisan makalah ini, penulis mendapatkan bimbingan atau arahan dari Bapak Casim SPD MPD. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa penulis makalah hasil peneliti ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan makalah ini. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Tidur merupakan kebutuhan dasar dari setiap kehidupan dan banyak diinginkan, bahkan dibutuhkan oleh hampir setiap orang yang hidup di dunia. Tidur merupakan suatu mekanisme untuk memperbaiki tubuh dan fungsinya untuk mempertahankan energi dan kesehatan. Tetapi masih banyak juga orang yang sedikit mengerti arti pentingnya tidur demi suatu hal yang harus diinginkan. Secara umum, kebutuhan tidur meningkat menjadi 8-9 jam setiap hari. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, apa pengertian istirahat dan tidur? Kedua, bagaimana maksud dan psikologi tidur? Ketiga, apa penyebab dari insomnia terhadap sistem saraf? Keempat, bagaimana cara pengobatan atau mengatasi insomnia? C. Tujuan makalah. Makalah ini disusun untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut di antaranya. Pertama, untuk mengetahui pengertian istilah dan tidur. Kedua, untuk mengetahui maksud dan psikologi. Ketiga, untuk mengetahui penyebab insomnia terhadap sistem saraf. Keempat, untuk mengetahui cara pengobatan atau mengatasi insomnia. D. Kegunaan makalah. 1. Secara teoritis, peneliti ini bermanfaat sebagai pedoman dalam upaya untuk memahami tentang insomnia terhadap gangguan kelainan pada sistem saraf. Kedua, secara praktis, jika peneliti ini diterima diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umumnya yang penderita insomnia khususnya dalam mengatasi masalah yang sama. Bab 2. Menjelaskan tentang pembahasan. A. Pengertian istirahat dan tidur. Menurut online Dr. Suparanto MKes 2010, istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi oleh semua orang. Adapun menurut online Wakil Iqbal Mubarok SKM 2016-07, tidur merupakan suatu kondisi tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang, dan dapat dibangun kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup. Dan menurut Nawon online 16/5-19/67, istirahat suatu kondisi yang tenang, relaksasi tanpa stres emosional, bebas dari kecemasan. B. Fisiologi tidur. Adapun menurut Hidayat online 2018, aktivitas tidur diatur dari dikontrol oleh dua sistem batang otak yaitu RAS dan BSR. Pada saat RAS
berkaitan dengan faktor lingkungan, misalnya cahaya, kegelapan, gravitasi, dan stimulus elektromagnetik. Kedua, tahapan tidur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan bantuan alat elektronik, EEG, EOG, dan EMG, diketahui ada 2 tahapan tidur, yaitu NREM dan REM. Tidur NREM disebut juga sebagai tidur gelombang pendek karena gelombang otak yang ditunjukkan oleh orang yang tidur lebih pendek daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan oleh orang sadar. Tidur REM biasanya terdiri sekitar 90 menit dan berlangsung selama 5-30 menit. Tidur REM tidak senyenyak tidur NREM. C. Penyebab insomnia terhadap sistem saraf. Menurut online Sehat.ru 2019, selain insomnia, terlalu lama tidur dan gangguan saat lelah terdiri juga masuk ke dalam gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi yang kerap terjadi pada individu dengan gangguan sistem saraf. Gangguan tidur yang berhubungan dengan adanya kerusakan pada sistem saraf antara lain: pertama, apnea tidur. Menurut ahli, para penderita diabetes tipe 2 umumnya akan mengalami kerusakan saraf yang disebut neuropati perifer. Kerusakan saraf tersebut dipercaya berhubungan dengan terjadi apnea tidur. Kedua, narkolepsi. Hubungan narkolepsi dan gangguan sistem saraf diawali dari kondisi autoimun yang membuat tubuh kekurangan produksi hipokretin. Hipokretin adalah zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi untuk memberikan sinyal rangsangan. Restless syndrome. Orang yang mengidap kondisi ini sering merangkak kaki saat tidur hingga terbangun sendiri akibat gangguan yang timbul. Pembahasan terakhir yaitu cara pengobatan atau mengatasinya. Menurut Kesehatan Kontan Online 2020, terapi non-farmakologi insomnia terdiri dari: pertama, sleep hygiene adalah salah satu komponen terapi perilaku untuk insomnia. Beberapa langkah sederhana dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur pasien. Langkah-langkah ini meliputi yaitu mencuci muka, sikat gigi, buang air kecil sebelum tidur, tidur sebanyak yang dibutuhkan, berolahraga secara rutin minimal 20 menit sehari. Idealnya 4-5 jam sebelum waktu tidur, hindari pemakaian dari tidur, hindari dari kafein, alkohol, nikotin, dan 6 jam sebelum tidur, hindari kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan tidur kecuali hanya untuk sleep dan tidur. Kedua, sleep restriction. Membatasi waktu di tempat tidur hanya untuk tidur sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur. Terapi ini disebut pembatasan tidur. Hal ini dicapai dengan rata-rata waktu tempat tidur dihabiskan hanya untuk tidur. Pasien dipaksa untuk bangun pada waktu yang ditentukan, walaupun pasien masih merasa mengantuk. Maka tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien tidur sampai setidaknya 85%. Awalnya pasien disadarkan ke tempat tidur hanya pada saat tidur. Dan terakhir, stimulus kontrol terapi.